Halo anak-anak semua, selamat datang kembali di kelas 8 pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang hukum Newton 1, 2, dan 3. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi penerapan hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita sudah mengetahui bahwa hukum Newton pertama dikenal juga dengan hukum kelembaman atau inersia. Adapun bunyi hukum Newton pertama yaitu jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan nol, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Dalam matematis ditulis dengan rumus sigma F sama dengan 0. Contoh penerapan hukum Newton 1. Nah, meja yang diam akan tetap diam jika tidak ada gaya atau tarikan yang bekerja pada benda tersebut. Artinya apa? Inilah yang disebut dengan kecenderungan untuk tetap diam. Jadi, meja tetap diam jika meja tidak diberikan gaya atau dorongan. Contoh yang kedua yaitu sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan jika tidak ada diberikan gaya yang bekerja. Inilah yang disebut dengan kecenderungan untuk tetap melaju. Jadi mobil akan tetap melaju dengan kecepatan konstan jika tidak ditambahkan gas atau tidak diberhentikan dengan rem. Hukum Newton kedua. Bunyi hukum Newton kedua yaitu percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Dalam matematis, rumusnya ditulis dengan sigma F sama dengan M dikali A. F sama dengan menyatakan gaya, satuannya Newton. Sedangkan M menyatakan massa yang satuannya kilogram. A menyatakan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Mari kita kerjakan latihan soal hukum Newton yang kedua. Terdapat bola besi dengan massa 100 kg yang digelindingkan pada sebuah permukaan. Kecepatan gaya yang dimiliki benda tersebut adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Hitunglah besar gaya benda. Nah, diketahui tadi masanya adalah 100 kg, sedangkan kecepatan gaya yang dimiliki benda sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya adalah gayanya. Berapa besar gaya benda? Nah, mari kita jawab bersama-sama. Yaitu tadi rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. F menyatakan gaya, M menyatakan massa, dan A menyatakan kecepatan. Sehingga sama dengan 100 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat. Hasilnya 980 kg meter per sekon kuadrat atau sama juga dengan 980 Newton. Jadi, gaya yang diperlukan adalah 980 Newton. Nah, kita masuk ke contoh latihan 2 pada hukum Newton kedua,
yaitu sebuah kereta didorong dengan gaya 200 Newton. Jika massa kubus 40 kg, hitunglah percepatannya. Nah, diketahui tadi bahwa gayanya itu adalah 200 Newton. Kemudian massanya 40 kg. Yang ditanya adalah percepatan. Percepatan itu adalah A, ya. Maka kita jawab dengan rumus F sama dengan M dikali A. F menyatakan gaya, M menyatakan massa, dan A menyatakan percepatan. Karena yang ditanya adalah A, maka rumusnya yaitu F per massa. Sehingga 200 Newton sama dengan 40 kg kali A. A sama dengan 200 dibagi 40. A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Nah, mari kita kerjakan masih di hukum Newton ketiga. Nah, sebuah benda ditarik dengan 3 buah gaya seperti gambar pada lampiran di bawah ini. Yang ditanya berapakah percepatan yang dialaminya. Nah, seperti yang kita ketahui pada gambar ini ada 3 buah gaya. Gaya yang pertama yaitu F1 40 Newton. Gaya yang kedua F2 80 Newton. Dan gaya yang ketiga yaitu 20 Newton. Tetapi kita lihat bahwa gaya-gayanya ini adalah berbeda. Di sini menandakan ke arah kiri, sedangkan gaya F1 dan gaya F2 ini mengarahkan ke arah sebelah kanan. Lalu massa pada benda ini adalah 10 kg. Yang menjadi pertanyaan adalah percepatannya. Kita tahu bahwa percepatan disingkat dengan huruf A. Baiklah, yang pertama sekali kita kerjakan adalah untuk menjawab ini berarti kita harus mencari resultan gayanya. Resultan gaya adalah jumlah gaya yang terdapat pada gambar ini. Di sini ada 3 gaya. Berarti kita harus cari dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat jumlah gaya yang ada pada gambar ini yaitu gaya yang searah dikurang dengan gaya yang berlawanan arah. Kalau yang searah yaitu 40 dan 80 dikurang dengan yang berlawanan arah. Sehingga 40 Newton ditambah 80 Newton dikurang 20 Newton hasilnya menjadi 100 Newton. Kalau begitu sudah dapat gayanya. Jika sudah dapat sigma F-nya, maka kita sudah dapat mencari percepatannya dengan rumus sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F sama dengan M dikali A, yaitu 100 Newton sama dengan 10 kg dikali A. A sama dengan 100 Newton dibagi 10 kg. Jadi A percepatannya sudah dapat menjadi 10 meter per sekon. Nah, kemudian kita masuk ke hukum Newton 3. Hukum Newton ketiga ini disebut juga dengan hukum aksi dan reaksi. Adapun bunyi daripada hukum Newton ketiga ini adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah. Di dalam rumus matematis ditulis dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, mari kita perhatikan contoh penerapan hukum Newton ketiga, yaitu pada slide ini berupa orang sedang mendayung perahu. Nah, sewaktu orang tersebut menggerakkan dayung ke arah belakang, perahu yang ditumpangi orang itu bergerak ke depan. Nah, hal ini terjadi karena adanya gaya aksi yang diberikan orang tersebut melalui dayung. Jadi, ketika dia mendayung,
itu merupakan gaya aksi. Maka perahu tersebut akan bergerak ke depan. Pergerakan perahu ini yang disebut dengan gaya reaksi. Nah, mari kita lihat contoh dari penerapan hukum Newton ketiga tadi. Seorang anak mendorong tembok yang memiliki gaya sebesar 300 Newton. Berapa gaya reaksi yang dikeluarkan tembok untuk mempertahankan posisinya? Diketahui tadi gaya aksinya sebesar 300 Newton. Yang ditanya adalah gaya reaksinya. Gaya reaksi. Tadi kita lihat rumusnya F aksi sama dengan min F reaksi. Sehingga 300 Newton sama dengan min 300 Newton. Jadi F reaksinya sama dengan min 300. Demikianlah materi kita hari ini, yaitu tentang penerapan hukum Newton 1, 2, dan 3. Kiranya video ini dapat membantu kita dalam belajar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.